Friends, lu pernah ketemukan orang bilang atau ngeklaim bilang gini, oh kalau gua mah hidup gua mengalir. Pernah ya? Nah, kalau kita ketemu orang dengan filosofi hidup yang seperti itu, kita biasanya nemuin dua kemungkinan. Yang pertama ini kalau hidupnya dia mengalir dengan benar. Dia hidupnya mengalir, tapi hidupnya juga beres. Kerjaannya beres, hasil-hasil yang dia kejar dia dapat, itu namanya mengalir dengan benar. Bahkan dia sangat produktif. Ada lagi namanya mengalir jenis kedua, bro. Mengalir jenis kedua ini sebenarnya cuman tameng. Cuman tempat buat bersembunyi dari seseorang yang sebenarnya malas. Nah, kalau orang begini bilang hidupnya mengalir, perhatiin dah. Nanti kerjaannya nggak beres. Apa-apa nggak tercapai. Dianya juga malah mungkin nggak punya keinginan ini itu. Kalau gua bilang, filosofi hidup hidup mengalir yang kedua itu, mengalirnya ke laut. Cubluk. Lo tahu cubluk? Cubluk itu septic tank. Jadi kita memang mesti waspada, hati-hati kalau kita mau pakai filosofi hidup mengalir. Karena kita harus mengalir dengan benar. Sekarang mau sharing nih, friend, tentang bagaimana hidup mengalir yang benar. Nah, ceritanya ada dua psikolog, friend. Dua orang ini menggagas psikologi bentuk baru lah gitu ya. Jadi lanjutan dari psikologi standar atau psikologi klasik model lama. Karena orang sudah terlanjur terbiasa menganggap bahwa psikologi itu buat orang sakit. Jadi psikologi itu buat nyembuhin orang yang sakit mental gitu. Mereka berdua ini bilang harusnya nggak gitu. Psikologi juga mestinya bisa digunakan untuk orang yang sehat dan mau semakin sehat, atau sehat dan menjadi lebih baik. Jadi muncullah yang namanya psikologi positif. Nah, isu sentral dari psikologi positif ini, friends, ya hidup mengalir tadi itu, friends. Mereka berdua mencoba mencari tahu fenomena yang namanya mengalir itu kayak apa sih, gitu. Nah, ada beberapa ciri gitu dari keadaan mengalir, friends, menurut mereka berdua. Yang pertama, orang itu kalau bisa mencapai hidup yang mengalir atau kondisi yang mengalir, maka performanya maksimal, kreativitasnya maksimal. Itu ciri khas tuh, ciri khas. Kemudian orangnya sendiri sangat menikmati apapun yang sedang dia kerjakan. Jadi yang namanya kondisi mengalir itu, friends, adalah keadaan di mana seseorang di dalam pekerjaan yang dia sedang lakukan sangat tenggelam pada pekerjaan itu dan sangat menikmati dan hasilnya maksimal. Gitu. Lu pernah mungkin ngalamin begini gitu kan. Jadi lu asik kerja nih, sampai lupa makan, lupa tidur, lupa sholat malah. Lepas dari bahwa semua lupa itu sebenarnya nggak bagus, tapi intinya adalah pekerjaan yang lu kerjain itu hasilnya maksimal. Dan lu enjoy banget ngerjainnya. Nah, itu namanya mengalir, friends. Mengalir dengan benar. Nah, ternyata fenomena mengalir ini bisa dipelajari dan bisa diciptakan gitu, friend. Karena ternyata fenomena mengalir ini adalah bentuk keseimbangan dari beberapa hal. Paling tidak dua hal nih. Yaitu apa? Kondisi mengalir itu, keseimbangan mengalir itu tercipta kalau satu, kemampuan seseorang itu seimbang dengan tantangan yang dia hadapi. Jadi kalau tantangan sama kemampuannya seimbang, biasanya hidupnya mengalir. Sehingga pekerjaan yang dia lakukan itu
juga hasilnya maksimal. Kalau tantangan lebih besar daripada kemampuan, biasanya kondisi mengalir itu geser. Gesernya kemana? Gesernya menjadi cemas, karena tantangan lebih besar daripada kemampuan. Misalnya, kalau kita terlalu mikirin masa depan. Masa depan itu tantangannya kan gede. Kenapa? Karena nggak diketahui gitu. Karena banyak hal yang tidak kita ketahui. Jadi tantangannya besar. Di sisi yang lain atau pada saat yang sama, kemampuan kita juga kecil. Kenapa? Karena yang namanya masa depan. Kita belum bisa apa-apain. Jadi itu sebabnya seringkali masa depan itu bikin cemas. Karena ada persepsi seolah-olah kemampuan kita kalah atau lebih kecil daripada tantangannya. Sebaliknya juga ada, friend. Jadi kalau misalnya tantangannya lebih kecil daripada kemampuannya. Nah, kalau ini akibatnya adalah mengalir itu bergeser menjadi bentuk-bentuk kebosanan atau bentuk-bentuk kejenuhan. Ya misalnya gini lah, kalau orang sekolah S2, S3 gitu, dikasih kerjaan anak SMP, ya bosen lah ya. Yang namanya mengalir itu adalah sesuatu yang selalu terjaga dari kebosanan dan dari kecemasan. Jadi kita harus pinter-pinter menempatkan posisi itu, friends, gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita setiap saat bisa berada dalam posisi yang disebut mengalir tapi produktif itu, friends? Yaitu tadi, selalu kita ingat, selalu kita ukur, tantangannya segede apa sih? Kemampuan saya segede apa sih? Kalau kayaknya masih seimbang, berarti kita masih mungkin hidup dalam situasi, dalam state, dalam keadaan yang mengalir dan produktif. Nah, yang sering terjadi begini, kita merasa bahwa secara objektif tantangannya besar. Dan pada saat yang sama kita merasa kemampuan kita turun. Nah, di sini friend harus hati-hati. Kemampuan kita tidak pernah turun. Minimal diam di tempat. Artinya gini, kalau lo lulusan S1 gitu ya, kemampuan lo nggak turun ke SD, enggak. Kecuali ya lo sakit parah, lo lumpuh, otak lo konslet gitu. Tapi sepanjang itu tidak terjadi, pada dasarnya kemampuan lo tidak turun. Jadi yang perlu kita sadari gini, kalau di dalam hidup ini, di dalam hidup kita, tantangan kita makin naik, makin naik, makin naik, kemudian kita merasa kemampuan kita itu turun, itu nggak tepat. Yang benar adalah kemampuan kita stagnan. Jadi yang harus dilakukan adalah, kalau tantangannya naik, ya kita meningkatkan kemampuan. Gitu. Tapi kesimpulan yang terpenting itu gini, friend. Kita ini selalu hidup, bekerja gitu ya, selalu ada di dalam lingkaran peraturan. Kita kerja ada aturan, ada target gitu kan. Ada ini boleh, itu enggak gitu. Kalau kita mau lihat ini dari kacamata hidup yang mengalir, maka semua yang ini diciptakan sebenarnya untuk supaya kita itu kreatif dan produktif. Kenapa? Coba lu bayangin. Kalau orang datang kerja ke gue, orangnya pintar, katakanlah S2, luar negeri misalnya gitu ya. Saking percayanya gue sama dia, nggak gue kasih target. Dia datang ke gue, nanya, saya mesti ngerjain apa nih Pak? Ya terserah lu kan S2, gue percaya sama lu pinter kok. Terserah lu mau ngapain aja. Terus targetnya apa Pak? Ya targetnya juga terserah lu atur aja. Gue percaya sama lu, orang lu S2 pinter. Terserah lu, silahkan. Hasilnya apa? Hasilnya pasti dia nggak kreatif. Hasilnya pasti dia nggak perform. Hasilnya pasti dia nggak maksimal. Jadi intinya friends ya, mulai sekarang, kalau lo berhadapan dengan tantangan yang naik, yang bertambah, ingat, bukan kemampuan lo turun, tapi lo harus naikin kemampuan, itu aja, sampai tercapai keseimbangan mengalir itu. Yang kedua, ingat baik-baik bahwa apapun yang lo alami, apapun yang lo sebut sebagai aturan, batasan, target, larangan, perintah, dan sebagainya,
itu justru untuk kepentingan lu sendiri supaya lu kreatif, produktif, dan maksimal. Gitu, friend. Jangan salah ini ya. Biar aman kita.